Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Al-hadithu as-sadis ashar. Ya. Al-iqtida'u bi sahabah. Ini hadis ke-16, yaitu iqtida', berteladan bis sahabah, kepada sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Sayyiduna Fardul Waqti Abul Makarim Al-Bazil Ashhab Al-Syeikh Mansur Al-Rabbani Al-Batayihi Al-Ansari radhiyallahu anhu biruwaqihi fi baldati Nahr Dikhli min Wasit. Qala anba'ana Abu Abdillah قال أنبأنا أبو عبد الله مالك ابن أحمد ابن علي الفراء قراءة عليه. قال أنبأنا أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن موسى ابن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا عبيد ابن أسباط عن أبي سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن رابعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بأهد ابن مسعود. Nabi memerintahkan iqtadu, kepada orang yang setelahku daripada sahabat. Iqtadu billadzina, ya, billadzina. Iqtadu billadzina, kepada orang-orang yang berkudwahlah. Ya, billadzina min ba'di, kepada orang-orang yang setelahku. Min ashabi, daripada sahabatku. Daripada sahabatku. Yaitu Abi Bakr wa Umar, dan Sayyidina Umar. Wahdadu bihadi Ammar, dan mengambillah ihtadu, hidayah, petunjuk. Wa tamassaku bi hadi Ammar, dengan petunjuk Ammar. Wahtadu bi hadi Ammar, watamassaku bi ahdi ibn Mas'ud, dan berpegang teguh kepada ahd, ya, janji Ibn Mas'ud. Iqtadu, kepada orang-orang yang setelahku daripada sahabatku. Iqtadu, berkuduahlah kepada orang-orang min ba'di, setelahku, min ashabi, dari sahabatku. Ini maksudnya adalah ila Abi Bakr wa Umar,
Iqtadu billadzina min ba'di. Kemudian wahtadu bihadi Ammar bin Yasir, ya. Dan mengambillah petunjuk dengan petunjuk Ammar. Kemudian watamassaku bi ahdi Ibn Mas'ud, dan berpegang teguhlah kepada janji Ibn Mas'ud. Ini dalam riwayat yang diriwayatkan di atas itu. Artinya apa maksudnya tamassaku bi ahdi ini? Apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud maka mesti benarkan. Itu tamassaku bi ahdi bin Mas'ud. Artinya bahwa Nabi mewasiatkan, menasihatkan kamu apa yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud itu benar. Faqad amara alaihi salatu wassalam bi tashihil qudwah bi syaikhainil azimain. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk untuk membetulkan kudwah, ya, kepada dua syaikh al-azimain, dua syaikh yang agung, yaitu Sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar al-Faruq radhiyallahu anhuma. Maka iqtadu, kemudian wahtadu, yani wa bitahaqquq bil ihtida bihadi Ammar, yaitu dengan merealisasikan al-ihtida, yang mengambil petunjuk dengan petunjuk Ammar radhiyallahu anhu. Fa innahu mata ala hubbis sahril azim. Fa'innahu, bahwasanya Ammar itu mati ala hubbis sahril azim, ya, mati di atas mencintai sahril azim, ya, menantu yang agung, as-sunwil karim, saudara laki-laki yang mulia. Maksudnya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa akkada luzuma tamassuk bil ahd, dan Nabi memperkuat untuk berpegang teguh dengan janji, kama kana muhafizan alaihi ibnu ummu abd, sebagaimana yang menjaga kepada janji itu, yaitu Ibnu Ummi Abd radhiyallahu anhu, yaitu Ibn Mas'ud. Namun
hikmah atau ya makna yang luas daripada hadis ini, wa fi hadza hikmatul jam'i baina hubbis sahbi wal al. Ya, hikmah di sini ada hikmah apa? Hikmah menghimpun antara cinta kepada sahabat dan cinta kepada ahli bait. Al-al, keluarga. Karena Ibn Mas'ud itu siapa? Ammar ya. Dia mati dalam ya, mencintai Sayyidina Ali. Itu adalah ahlul bait. Sirrun yudrikuhul arifun al-muwaffaqun. Artinya di dalam ini ada hikmah menghimpun antara cinta sahabat dan cinta kepada keluarga Nabi. Ya, ada rahasia yang dicapai oleh para arifin al-muwaffaqun, yang muwaffaq, yang telah diberikan ya, taufiq. Wa qad ja'ala sihhatal mutaba'ah lahu bittiba'i syaikhain anhuma. Yang pertama yaitu menjadikan mutaba'ah yang benar ya, dengan mengikuti dua syaikh, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa haqiqatul ihtida bihadihi bimualatil amir radhiyallahu anhu. Kemudian hakikat ihtida ya, yaitu bihadihi, hakikat al-ihtida mengikuti petunjuk, mencari petunjuk dengan petunjuknya, yaitu dengan loyalitas al-amir radhiyallahu anhu. Wa jama'a baina nuqtatain biluzumi tamassuk bil ahad. Nah, kemudian dihimpun antara dua nuktah itu, iktadu dan ihtadu. Kemudian yaitu tamassuk biluzumi tamassuk bil ahad, dengan memperkuat memegang janji. Jadi yang pertama sihhatul mutaba'ah, kemudian al-ihtida, mengikuti petunjuk. Lalu menghimpun antara dua nuktah ini, yaitu tamasuk kepada, berpegang kepada janji. Wa ma taqtadal abdu ihtada. Artinya bahwa hadis ini menggunakan kalimat iqtadu, ihtadu, tamassaku bi ahd. Berkuduhalah ya, iqtadu, berkuduhalah kepada orang-orang yang setelahku, yaitu sahabat Abu Bakar wa Umar, dari sahabat. Ini berkuduah, kalau ini ihtadu ya, bihadi Ammar. Dengan mengikuti, artinya ihtadu mencari petunjuk ya. Sama, ihtadu berkuduah mengikuti, ihtadu mencari petunjuk Sayyidina Ammar. Nah, yang ketiganya tamassaku bi ahd. Arti ihtadu di sini mualah, loyalitas ya. Karena mengikuti, mengambil petunjuk. Kalau mau mencontoh sama dengan ihtadu ya, ihtadu mencontoh, ihtadu ya, mengambil satu petunjuk, yaitu mualah ya, loyalitas
pada Ammar. Maka kesimpulannya itu wama taqtadal abdu ihtada. Apabila seorang hamba itu berqudwah maka dia mendapat petunjuk. Wama tahtada, apabila dia telah mendapat petunjuk, tamassaka bi ahdillah, maka dia berpegang teguh kepada janji Allah. Wa hunaka, dan di sana waqad urifa, telah dikenal, wa halil ma'rifatu billahi illa hadza, dan tidaklah makrifat kepada Allah melainkan ini. Fa inna man ihtada bi hadi Muhammadin waqtada bihi wa tamassaka bi ahdi aqbala Allahi wa arda an ghairi. Maka barang siapa orang yang mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtada bihi, dan mengikutinya, wa tamassaka bi ahdi, berpegang kepada janjinya, maka dia telah menghadap ya, aqbala, telah menghadap kepada Allah, wa a'rada an ghairihi, dan berpaling dari makhluknya. Ya, semuanya Sayyidina Ibnu Mas'ud sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sahabat, Sayyidina Ammar juga sahabat. Kemudian Nabi menyuruh iqtadu, berqudwah. Ihtadu, ya, mengikuti, artinya mengambil petunjuk. Ya, kita untuk melihat dari kehidupan seseorang, dan itu bisa kita tiru, bisa kita contoh, maka itu namanya kita ihtada bihi, ya, mengambil petunjuk dari kehidupan dia. Ya, kalau iktadu kan mengikuti perbuatan dia. Adapun tamassaku bi'ahd, berpeganglah dengan janji Ibn Mas'ud. Ya. Nah, maka di antara perintah mengikuti iktadu, ya. Kemudian al-ihtidah, mengambil petunjuk. Kita misalnya melihat bagaimana orang itu bisa soleh, bagaimana orang itu bisa sukses. Kita coba baca sejarahnya, maka dari situ kita boleh kita ambil petunjuknya. Ya. Nah, sehingga tamassuk, ya, tamassuk seperti tamassuknya Ibn Mas'ud. Nah, ini satu perintah yang sempurna. Orang apabila mengambil hidayah, ya, mengambil petunjuk, kita mengikuti seseorang, itu berarti kita juga mengambil petunjuk dari dia. Itu juga artinya bahwa kita berpegang teguh kepada janji. Dan yang semua itu, ya, dari sumber yang sama, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah coba tiru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya. Dan kemudian ambil pelajaran dari Ammar bin Yasir. Dan yang terakhir, maka kamu mesti berpegang teguh, ya, dengan janjimu seperti yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud. Yang semua-muanya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu artinya apabila seseorang mengikuti para sahabat, sebetulnya dia berqudwah, mengambil petunjuk, serta berpegang teguh kepada janji, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat itu, ya, berarti dia menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Ja'a fil khabar anna Allah Ta'ala qala ya dunya ukhdumi man khadamani
wastakhdimi man khadamak. Wahai dunia, ya, berkhidmatlah kepada orang yang telah berkhidmat kepadaku. Kemudian wastakhdimi, dan jadikanlah dia khadimu. Man khadamak, orang yang berkhidmat kepadamu. Jika orang tunduk dengan dunia, maka ya, dia akan dijadikan pengikut, ya, khadim kepada dunia. Tetapi kalau ini dunia, ya dunia, wahai dunia, katanya, ikhdimi man khadamani, jadilah engkau pelayan orang yang menjadi pelayanku, maksudnya yang melayaniku, itu maksudnya. Itu ada, ya dunia, wahai dunia, jadilah pelayan, ya, orang yang menjadi pelayanku, orang yang melayaniku, yang menjadi khadimku. Ya. Tetapi jadikanlah dia pelayanmu, khadimmu. Ya, siapa? Orang yang melayanimu, dunia, gitu. Jika orang berkhidmat kepada dunia, maka jadikan dia khadimmu. Ya, tetapi kepada orang yang menjadi khadim aku, maka jadilah engkau khadim dia. Ini adalah dunia, ya, yang dibilang dunia, wahai dunia, engkau jadilah, artinya tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku. Tetapi kalau orang yang tunduk kepadamu, maka jadikanlah dia khadimmu, ya, tundukkanlah dia. Walaysa min ma'anil himmah al-istighal bima fihi hadzun nafas. Min ma'alil himmah, ya, min ma'alilnya. Dan bukan merupakan himmah aliyah, himmah yang luhur, sibuk dengan sesuatu yang di dalamnya ada bagian nafsu. Itu bukan ma'al. Kita sudah sering, himmah aliyah itu adalah himmah kepada Allah yang di situ tidak ada nafsu. Itu aliyah. Bukan tidak ada nafsu, tidak ada untuk nafsu, semuanya untuk Allah. Ya, termasuk apa yang dia penuhi nafsunya, itu adalah karena untuk Allah. Artinya bukan hidup ini untuk makan, bukan makan untuk hidup, itu. Tapi makan dan hidup untuk Allah. Karena orang yang makan untuk hidup itu lebih baik daripada hidup untuk makan. Ya, ada orang makan untuk hidup, ya, dibanding yang hidup. Ya, ada orang yang makan untuk hidup, ini masih lebih baik daripada orang yang hidup untuk makan. Ya, tetapi kedua-duanya binatang. Karena hidup itu untuk Allah. Yang memberi makan Allah, yang bikin kenyang Allah, yang mengilhami untuk nyari rezeki Allah, yang memberi kesehatan kita mau mencari rezeki Allah, yang bikin gagal Allah, yang bikin untung Allah. Maka hidup ini untuk Allah. Maka Allah berfirman dalam hadis kursi ini, ya dunia, wahai dunia, ukhdumi, engkau berkhidmatlah engkau man khadamani, kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Yang dipanggilkan itu dunia, ya. Ya dunia, ukhdumi, wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku.
Wastakhdimi, dan jadikanlah dia khidmah, khadimu, man khadamak, orang yang berkhidmat kepadamu. Jadi kalau hidup itu untuk dunia, maka dia akan menjadi hamba dunia. Tetapi jika orang hidup untuk Allah, maka dunia akan berkhidmat kepadanya. Sering orang ungkapan begini nih, jadi ungkapan begini ini disalahartikan bahwa orang yang kalau enggak kerja, kalau enggak urusan dunia, itu orang yang mulia. Gitu. Dan orang menyangka bahwa ya dunia ukhdumi, wahai dunia, jadilah engkau pelayan, tunduk kepada orang yang melayaniku, tunduk kepadaku. Jadi orang yang tunduk sama dunia itu adalah orang yang diam. Orang yang dunia tunduk kepadanya itu yang diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak nyari duit. Ya, itu orang malas. Lama-lama stroke, diam. Ya, di samping bukan itu pemahamannya, ya, dan tidak ada satupun para sahabat yang melakukan itu, diam aja. Tidak. Dan para tabi'in, ya, tidak ada. Hanya ada fenomena ketika seseorang 24 jam nggak punya waktu untuk nyari dunia. Semua diperlukan oleh masyarakat untuk berkhidmah umat. Ya. Baru dia boleh mengambil uang dari orang. Bagaimana separuh waktu masih ada nyari duit? Nyari. Idealnya jangan ambil duit dari dakwah itu, karena dia berusaha, itu idealnya. Kalau nggak cukup, ambil secukupnya, jangan berlebih. Gitu. Ambil secukupnya. Ya, itu akhlak yang telah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama dan aulia. Jadi dunia yang tunduk itu adalah dunia tidak masuk ke hati. Dianya ya nyungsep nyari dunia, tapi nggak tunduk hatinya. Ya, itu namanya dunianya tunduk. Bukannya diem tapi dunianya datang. Itu akal nggak nerima, syariat bukan begitu. Realita juga akan menolaknya. Gitu. Kan ada seorang itu zaman Sayyidina Umar. Ada seorang adik abang, kata abangnya, lu mah pintar gitu. Udah kayak lu mah di masjid ya, ibadah dah, jangan mikirin makan, udah gue yang ngurusin, kata abangnya. Gue yang nyari duit, lu mau ibadah di masjid. Itu Sayyidina Umar sholat zuhur di masjid, ada nih bocah, asar ada lagi, maghrib ada, isya ada, ya. Dari dohor nggak pulang sampai asar nggak pulang sampai maghrib nggak pulang sampai isya baru pulang ke rumah, subuh begitu lagi. Ya, kata kita mau wali itu, sahabat nggak begitu memahaminya, dan itu Sayyidina Umar. Ditanya, kenapa kamu? Ya, itu aneh, jangan sahabat ini. Ajaran mana ini? Ditanya bagaimana kamu makannya? Bos, tenang, abang saya yang nyari duit dan dia nanti
ya bahasa kasarnya lah terjemahin, dia nantinya ngempanin saya. Itu Sayyidina Umar keluar ngambil kayu, ya, keluar lu dari masjid, abang lu lebih beribadah dari lu. Nanti punya bini, punya anak, punya dimpanin orang baik. Iya, punya bini, punya anak, punya cucu, dimpanin orang. Ini agama apa nih? Ya. Dan itu tidak ada contoh dari para sahabat, para tabi'in, dan para aulia, terutama sufiin. Kalau dia punya waktu, senggang aja dikit dari dakwahnya itu mesti dijadikan untuk dapat nyari duit. Ya. Apa dah yang dijadiin untuk nyari duit? Nah ini namanya dunia, wahai dunia, jadilah pelayan orang yang melayaniku. Ya dunia, ukhdumi, wahai dunia, jadilah engkau pelayan. Ini bicara kepada dunia, ya, orang yang berkhidmat kepadaku. Tetapi jadikanlah pelayan orang yang berkhidmat kepadamu. Ini bukan berarti, ya, wah dunia tunduk sama dia, ya. Artinya dunia tunduk sama dia nggak ngapa-ngapain, duit datang dewek, tuyul. Ya. Ini hadis itu kata-katanya begitu, kayak begitu gitu. Ya dunia, wahai dunia, ukhdumi, tunduklah, katanya, katakanlah begitu. Kalau terjemahan Ceger begitu kan, tunduklah, gitu. Layanilah. Man khadamani, orang yang melayaniku, kan ustaz itu, kiai, ya. Wastakhdimi, dan jadikanlah pelayan. Man khadamaka, orang yang melayanimu, nyari duit, kan begitu. Secara apa? Secara letterlek. Secara letter, wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku, dan jadikanlah pelayan orang yang melayanimu. Jelas kan? Tapi maknanya bukan begitu. Ya, karena ada perintah sentral, semua orang mesti istirzak, nyari duit karena Allah yang ngasih. Selesai. Gitu. Ya. Namun yang menghadap ke Allah, yang beribadah kepada Allah, itu adalah rohani. Terus jasmani, suratuhu, gambarannya begitu. Suratul ibadah, seperti sholat, surahnya kan ruku tunduk, sujud tunduk, ya, duduk tunduk, berdiri tunduk, semua bentuk tunduk. Apalagi orang ya, gerakan orang itu berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini sholat tidur kan gitu. Maksud berdiri, ruku, sujud, duduk, ini bentuk penghormatan. Ya. Kita kan lagi duduk, lalu datang orang yang kita hormati, sunnahnya kan berdiri. Ya, Nabi telah nangkep tentara musuh dalam perang, ditawan. Ketika ditawan, dia menyaksikan kehidupan orang Islam, akhlaknya, ibadahnya apa, mulai, ya, dia condong kepada kehidupan umat Islam, namun belum menyatakan Islam. Ya.
Tapi dia sudah mulai ya, tertarik dengan kehidupan orang Islam. Karena tawanan, datang jenderalnya kepada Nabi gitu. Begitu datang jenderalnya, artinya mau ditebus gitu. Maka Nabi berdiri. Kenapa? Yang datang pimpinan. Anak buahnya itu ya nggak berdiri. Kenapa? Karena udah nggak simpati. Udah simpatinya sama Nabi. Dan Nabi menolehnya dan mengatakan, "Qum, berdirilah." Kenapa? Pimpinan lu datang. Nah, karena berdiri itu bentuk takrim penghormatan manusia kepada Tuhan pada hakikatnya. Maka kita berdiri. Seperti orang apabila menghormati orang kan berdiri. Ya. Lalu ruku itu bentuk ketundukan yang diekspresikan oleh pepohonan ketika ditiup angin. Itu kan kehendak Allah dan dia tunduk. Lalu sujud itu binatang dan duduk itu benda mati. Itu bentuk ketundukan kepada Allah. Nah, ketundukan orang kan berdiri, salat berdiri, ruku, sujud, karena manusia adalah mikrokosmik, ya, mini alam. Maka ada semuanya mengekspresikan ketundukan. Itu menerjemahkan bahwa ya, manusia itu wakil alam semesta ini, dan ya, dialah yang alam semua ditundukkan kepadanya. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Maka dia mengekspresikan bahwa dia tunduk kepada Allah. Karena kalau jika orang tunduk kepada Allah, maka alam yang ditundukkannya ya, maka dia akan bawa kepada Allah. Jadi ketundukan itu di hati, bukan di ruku sujud itu. Namun itu ekspresinya. Nah, maka orang yang tunduk ya kepada dunia, maka Allah memerintahkan dunia agar dia menjadikan ya, atau membuat tunduk kepada dunia. Ya dunia wahai dunia ukhdumi man khadamani. Ya, engkau tunduk kepadanya. Artinya engkau tunduk kepadanya orang yang berkhidmat kepada Allah. Dunia itu ya, dikalahkan oleh hati. Coba, orang punya uang, gaji lah misalnya, diberikan nafkah kepada anak, istri, ya, sisanya disimpan untuk persiapan menolong orang, ya kan? Dan atau disumbangkan ke jalan yang benar. Ini berarti dunia itu tunduk kepada dia. Itu bukan tunduk kepada dunia, tunduk kepada dia nggak ngapa-ngapain ya. Dunia datang dewek, tuyul. Nah, begitu dapat duit, bakhil nantinya. Dia yang tunduk kepada dunia. Ya, orang pemahaman yang sakit. Kenapa? Ya pertama nggak ada ilmunya, kedua ibadahnya nggak benar. Ada dua orang salah itu, ilmunya kurang atau ibadahnya nggak benar, maka nggak ada petunjuk secara batin, secara hakiki dari Allah. Orang yang pemahamannya, ilmunya banyak saja, tetapi ya hatinya tidak menghadap kepada Allah dengan benar, ada salah paham kepada agama itu. Karena nggak ada hidayah, nggak ada bimbingan Allah, karena dia tidak menyembah Allah.
secara hakiki. Ya. Dulu saya mendengar pemahaman itu dari pemahaman orang di Cager ini. Ya, saya bawa pemahaman itu, saya cari referensinya dan saya coba memahami ya, kata-kata itu ya, dengan perangkat kaidah bahasa yang benar, dan kemudian saya tanya kepada para ulama, nggak ada pemahaman itu. Emang maknanya kalau dulunya tunduk, ya duit berutuk gitu ke depan dia, berutuk dia diam aja. Kira-kira Nabi apa yang begitu? Sahabat apa yang begitu? Wali apa yang begitu? Gak ada. Baca sejarah dengan detail seorang wali. Kalau wali itu 24 jam gak ada waktu untuk melayani umat, ya, dan dia menerima pemberian orang, cek kalau dia wali, dia hanya ambil sedikit saja, selebihnya untuk anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab dia. Atau dia memberi orang, dan itu sejarah seperti itu sampai hari ini. Jika dia wali, jika dia tidak punya waktu untuk kasab, ya, jika dia tidak punya waktu untuk kasab, maka yang masuk ke perutnya itu sedikit. Ya. Itu kalau 24 jam, kalau nggak 24 jam kan masih ada waktunya untuk nyari duit. Dia masih ada waktunya untuk nyari duit. Oke, nggak ada, dia makan sedikit, bukan sampai kenyang. Apa maknanya makan sedikit? Karena itu bukan hak dia, sisanya diberi oleh kepada orang. Coba Imam Syafi'i mengingkari Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya. Satu ketika diutus oleh Imam Malik pergi ke Yaman berdakwah. Imam Syafi'i ketika pergi, pintu rumah Imam Malik itu kalau dibuka gujlang begitu reot. Gitu. Meja makannya aja itu goncang-goncang, gitu istilahnya. Begitu beberapa tahun Imam Syafi'i pulang, kaget bahwa rumah Imam Malik berubah menjadi istana. Dan orang di luar membisikkan, Imam Malik gak kayak dulu ya. Dulu mah rumahnya rompeng karang mana. Terus sekarang mah ngaji juga ada dua, ada di luar untuk umum, di dalam untuk khusus. Gak boleh orang umum masuk ke situ. Ya ada aja orang awam tuh menjadi buah bibir. Imam Syafi'i masuk ke Masjid Nabawi, baru pulang dari Yaman, sebelum ketemu gurunya, dia duduk dulu nimbrung. Pada ngomongin Imam Malik. Terus Imam Syafi'i berubah hatinya. Wah, ini kudu dinasihati nih guru nih. Ya. Orang-orang cerita, kita udah gak bisa nemuin dia dah kalau ke rumah dia. Ya, gak ada waktunya, gak boleh. Katanya nemuin di Masjid B, katanya gitu. Ya ini udah saya terjemahin ke bahasa kita adanya cerita. Imam Syafi'i apa benar begitu? Langsung dia emang pulang dari Yaman kan diutus oleh Imam Malik. Sampai tok. Assalamualaikum. Sampai kata jariahnya, kata pembantunya, Imam tidak menerima tamu. Benar cerita orang.
jarinya masuk ke dalam. Imam Malik teriak dari dalam, hal fil bab Syafi'i, katanya, apakah di pintu itu Syafi'i? Na'am, biarkan dia masuk, khalli yadkhul, masuk. Dibuka pintunya, waduh pintunya, ya, mewah benar. Begitu lihat, kursinya berubah cakep-cakep, benar kata orang di luar. Terus Imam Maliknya di kamar, ya, terdengar suaranya, udkhul ya Syafi'i. Dilihat yang kemarin dipannya agak reot, mewah, meja tempat airnya, sama sultan. Gitu. Imam Syafi'i duduk sambil ngeliatin. Orang di luar membicarakan tentang ini semua. Perubahan apa ini wahai Imam? Ya, la ya Syafi'i, saya tidak menginginkan ini, tapi Amirul Mukminin memaksanya. Katanya saya ulama Madinah, artinya tokoh ulama di Madinah, dan saya tidak menginginkan. Lihat pakaianku masih seperti dulu, lihat makananku masih seperti dulu. Maka di makanan, ya, orang kan kalau kaya terus berdut perutnya, maka didewekan yang lain udah gak dikasih, udah gak ada aja ngasih orang, karena tamak, ya, karena serakah, karena emang dia cari duit ditumpuk-tumpuk atau nunggu pemberian orang. Terus mana penyakit tamak, penyakit hauk? Kalau masih ada waktu untuk usaha. La wibalan 'alan nas, bukan menjadi benalu, beban orang lain atas nama kiai, atas nama ustaz. Saya nggak ketemu hadisnya dan nggak ketemu contohnya. Yang nggak ketemu ada nggak contoh. Ya, ini ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamak, walaysa min ma'alil himmah al-istighal bima fihi hadzun nafas. Ya, pahami, bukan himmah aliyah yang sibuk dengan sesuatu yang di dalamnya ada bagian untuk nafsu. Nyari duit untuk anak, untuk istri, untuk ngasih orang, untuk ibadah, untuk, ya. Wa fi na'tir nabi bi uluwi himmatihi syarifah, di dalam menyifati Nabi tentang semangatnya yang tinggi, yang mulia, itu semangat mulianya yang tinggi. Ma zaghal basaru wa ma tagha, ya, matanya tidak melenceng dan tidak lewat, ya, melenceng itu ke sini, tagha itu tidak melampaui batas. Ya, artinya bahwa apa yang dilakukannya, banyak kisah para wali. Ini para wali kan begini, kita kan ada fenomena yang kita mengira bahwa itu adalah fenomena dakwah yang betul. Misalnya ada pondok, misalnya ada sekolah, ada majelis begini. Ini kemudahan fasilitas modern, tapi dakwah itu, ya, kepada Allah, yang hatinya pergi ke Allah, menuju ke Allah, menghadap ke Allah. Selain itu bisnis. Ini pandangan tasawuf, ya. Selain itu bisnis.
Nah, mazaghal basar, matanya enggak melenceng, wa ma tagha, dan enggak ngelewatin. Gitu. Betul-betul fokus kepada Allah. Ketika dia berusaha, ketika dia contoh Imam Abu Hanifah, saudagar. Sebagian muridnya karyawannya. Imam Malik, dia full time sebagai ulama, full time. Ya, pagi sore siang malam, pagi sore siang malam. Tapi dia punya perkebunan korma yang dikendalikan oleh orang dan makan dari situ. Karena belum ada tradisi pada saat itu dakwah dapat duit, belum ada. Ya, belum ada tradisi waktu itu. Ya. Fenomena di Arab sebagiannya belum ada. Ya. Di Mesir aja baru sekarang, Ustaz. Ada bayar, anak-anak ngaji bayar. Waktu dulu kita kan nggak ada bayar. Menyungsep ngaji dari pagi sampai sore nggak ada bayar. Sekarang mulai. Itu yang ngajakin kayak mahasiswa kita. Iya, saya ini harus kita tata ya supaya untuk ya merapikan ini berarti ini ya terserah. Anak saya setiap mau ngaji kitab ini bayar, bah. Rekeningnya rekening orang kita. Kemana transfernya? Ini ngaji kitab ini 3 jilid itu kepada Syekh Ulan, tapi bayar, bah. Transfernya kemana? Nih, ini orang Indonesia ya yang khidmat. Gitu. Itu udah keracunan. Kalau dulu nggak ada. Ya. Karena sekarang mahasiswa pada bisnis. Gitu. Jadi dibikin ulama di sana menerima bisyarah dari mahasiswa kita sekarang. Ya. Dulu kita ngaji sampai jungkir balik sampai full time. Pulang-pulang kita ngegondol. Ya. Pak Hadari kalau ngaji ya awal bulan, paling depan soalnya dapat duit ya dari Syekh. Gitu pas akhir aja udah mulai ngelob datang ngajinya. Itu. Oke, tradisi, tapi bukan tamak, itu yang paling penting. Dan bukan salah pemahaman tentang bahwa dunia itu melayani dia. Ada 2 orang anggus-anggus saya nyari duit. Yang satu hatinya tunduk ke dunia, yang satu dia cari dunia untuk ibadah kepada Allah. Itu maksudnya dunia melayani dia. Nah kalau dia diam aja, kalau nggak stroke, tubuhnya stroke otaknya. Tahu-tahu banyak stroke tagihan aja tuh. Ya, itu pemahaman yang sakit. Supaya dia kayak wali, gitu. Ya, itu Imam Malik tanah-tanahnya digarap oleh orang. Ya. Imam Syafi'i. Nah ini Imam Syafi'i, dia mengambil pemberian, dia ambil untuk keperluan, sisanya dibagi. Imam Ahmad enggak ngambil pisan,
dikit gek. Lalu dia makan, nyapuin jalan, bikin tali rapia untuk jual di pasar. Allahu Akbar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kalau nyari hadis, wah ada riwayat hadis Anfulan, di mana itu? Ada di Madinah, kan dari Baghdad. Ya, laporan nama Amirul Mukminin, temannya Ibnu Ma'in, Syekh Ibnu Ma'in. Laporan, dapat bekal. Ini buat Al-Imam Ibnu Ma'in, ini buat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ambil Imam Ma'in. Imam Ahmad lah. Ya. Ini Amirul Mukminin sudah ngasih, jangan ditolak, nanti murka. Kata Imam Ahmad, berikan kepada yang perlu. Itu udah nggak makan, udah Imam Ahmad itu. Berikan kepada yang perlu. Coba tengok, lihat, berikan kepada yang perlu. Dia yang nggak makan. Apa artinya dunia tunduk? Bukan nggak nyari, nggak tamak. Itu maksudnya. Ya. Ustadz penceramah nyari duit, ceramah kan cuma berapa malam, ya cuman paling mantap kan bulan Maulid, itu bulan panen. Selebihnya kan ngegocot di rumah, ngapa-ngapain. Ya. Wah, dia baca tasbih terus, ibadah terus, ini agama apa? Ya, agama apa itu? Begitu. Masalahnya coba baca kisah para sahabat yang paling dekat Nabi, nggak ada begitu. Padahal ya, sahabat begitu ditinggal mati 24 jam dia betul-betul berdakwah. Di sela-sela waktu kosong penuh di pasar, yang nggak punya ya, nyari, pergi ke pasar induk lah katakan. Gitu. Dan Imam Ahmad sama sekali enggak. Sampai ini yang ngasihin duit, ambil ini dari Amirul Mukminin. Enggak, saya tidak perlu. Bagi kepada yang perlu. Useng deng. Lah dia kagak punya duit perak-perak acan. Nggak mungkin ini kembali ke Amirul Mukminin, dia akan murka. Kalau memang kamu nggak perlu, kasihlah ke orang. Ini bukan punya saya, yang punya yang patut memberi kepada orang. Coba itu Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i diambil untuk dia perlu dan dikasih orang semua. Contohnya ketinggian itu mah contohnya. Karena imam besar, apalagi mundur ke sahabat orang. Ya. Paling kurang prinsipnya menjaga akhlak. Ya. Itu din. Menjaga rohani. Wala yasilul abdu ila Allah hatta yaqta'a mafawizad dunya wa ma fiha. Maka tidak sampai hamba kepada Allah sehingga ia melintas ya, mafawiz dunia. Apa mafawiz itu? Gurun-gurun. Mafawiz itu apa? Tanah yang gersang gitu ya. Gurun-gurun di dunia ini serta isinya. Artinya melintas. Mafawiz ya. Min zahratiha wa ladzatiha, dari
zahrah, ya, kemegahan dan kenikmatannya, warahatiha dan kenyamanannya, wasahwatiha dan kesahwatannya. Dia lintasi di tengah. Coba ini bisa-bisa salah paham. Ini kan di tengah kemewahan dunia, dia mah lewati aja. Wa yujawizu adwiyatil khalq, dan melintasi lembah makhluk. Wa ma minhum min jamil ma'asyiratuhum wa sana'uhum wa mahmadatuhum, dan tidaklah dari mereka apa keindahan, pergaulan, pujian, ya, serta mahmadah, kebaikan mereka. Bukan untuk itu, ya, bukan untuk mendapat sana, bukan untuk mendapat pujian, dan bukan, ya. Kalau orang ingin sampai kepada Allah, so, artinya mau kalau dia punya harta, ya punya usaha, ya usaha. Ya, kalau enggak, ya sedapat mungkin. Itu hati itu, ya, tidak terganggu oleh semua itu. Lakukan. Yaqta mafawizad dunya wa ma fiha. Ya, lewati gurun kegersangan dunia itu, di tengah kemewahan, di tengah kelezatan, di tengah syahwat dunia, dan lintasi juga audiyah, lembah-lembah makhluk. Wa ma minhum min jamili mu'asyaratihim wa sana'ihim, dan apa pujian mereka, pergaulan mereka, ya, lewati. Bukan untuk itu. Itu fasilitas dari Allah, ya. Harta, benda, dunia, pangkat, keluarga, dan semua hubungan baik, itu semuanya adalah fasilitas yang Allah berikan, semuanya untuk Allah. La yasilul abdu ilallah. Makanya tadi, bagusan mana? Orang hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kalau bagusan hidup untuk makan, makan untuk hidup, bagusan mana kan? Satu, hidup untuk makan. Yang kedua, makan untuk hidup. Bagusan mana? Bagusan makan untuk hidup. Tapi kedua-duanya binatang. Hidup ini untuk Allah, dengan segala usaha, upaya yang dia dapat dan yang dia makan. Ini tidak sampai kepada Allah, melainkan dia lintasi gurun-gurun dunia serta isinya. Apa? Kemegahan, kemewahan, itu kan mapawis dunia. Kerehatan, bukan untuk itu, bukan untuk jahra dunia, bukan untuk lazat dunia, bukan untuk kerehatan, kenyamanan. Orang kan kerja nyari nyaman, nggak bakal ketemu di dunia. Maka ada Jibril tiba-tiba tersenyum di depan Nabi. Nabi ditanya, kenapa? Saya ngelihat orang, kata kita nyaman, ya, dia nyari nyaman di dunia. Dia nyari duit, nyari ini supaya, ya kalau bahasa sekarang mah, supaya masa tua nyaman. Cari dah orang tua yang nyaman. Nyaman itu di sini. Ini mah nyaman dikira udah ngapa-ngapain, duit ada. Dari muda juga udah begitu pikirannya. Itu mau ditaruh lagi sampai tua. Gitu. Ya. Yang beri rezeki Allah, lakukan sunatullah. Ketika ada orang Yahudi tua masih kerja, ada orang tua masih kerja, gitu. Kata Nabi, itu kenapa orang tua dibiarkan? Karena dalam agama ada santunan untuk dia.
kata salah satu sahabat masyarakat lah, kata kitanya mah, itu mati bang orang Yahudi katanya gitu. Wah, Nabi marah. Ya, kalau negara Islam itu negara akan menyantuni. Nabi marah. Waktu muda dia bekerja dan dipungut pajaknya oleh negara, maka sekarang dia sudah tidak produktif lagi, berikan. Lihat, ketika orang melakukan sesuatu berdasarkan Islam dan untuk Allah, begitu caranya. Hakikatnya Allah lah yang memberi rezeki itu. Ibaratnya lagi mudanya kan bayar pajak. Kenapa ketika tua tidak dijamin oleh pemerintah? Ya, itu negara Islam begitu sebetulnya. Itu. Wa inna Allah khalaqa jami'a dzalika ibtala'an likulli man arada an yasira mujarrada. Sesungguhnya Allah menciptakan semua itu begitu. Itu adalah ibtila. Ujian untuk orang yang ingin menjadi mujarrad. Ya, orang yang menjadi mujarrad. Mujarrad itu orang yang ya, di tangannya tidak ada urusan dunia. Gitu. Jadi ada ahlul asbab, ada ahlul tajrid. Ahlul tajrid itu adalah ustad-ustad, kiai-kiai, ya, yang pagi ngajar misalnya, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar nggak ada gajinya lah. Ada gajinya mah dapat gaji, enggak tajrid enggak. Ya. Lah kalau ngajar sejamnya berapa sejamnya kalau? Capek kalau, pusing deh. Murah menbal. Jam pelajaran kan bukan jam tangan. Berarti kalau 2 jam 200.000. Sehari berapa jam? 3 jam. Ya. Itu memang udah bayarannya di situ, Ustaz. Ya, istilahnya nggak kerja lain juga memang itu kerja udah, dan itu sah kalau kerja ada administrasi, ada waktu yang kita dipakai karena itu bayar waktu, karena kita untuk nyari duit itu waktu, dan waktu itu mengikuti dia. Nah kecuali waktunya di tangan, ya, seperti ulama-ulama dulu, ya, dia waktunya di tangan dia. Dia mau pergi ke sana, dakwah ke sini, dakwah ke situ. Gitu. Tetapi dia tidak punya waktu untuk nyari duit. Gitu. Nah itu namanya tajrid. Dia boleh mengambil untuk dia supaya jangan mati. Bukan berlebih numpuk. Ya, bukan numpuk berlebih. hatta in iltafata ila syai'in minha sara muftadihan fi dakwah Allah. Ini betul-betul ujian untuk orang yang ingin menjadi tajrid, ahli tajrid. Ahli tajrid tadi itu waktu dakwah lebih banyak daripada waktu untuk nyari duit. Ya, kan ada tajarrud, ada kasb. Gitu. Ya, ada kasbun, ada tajarrudun. Kasbun memang banyak waktunya. Makanya ada, ya, saya punya kawan
dia punya toko, dia punya showroom, dia punya hotel, dia punya gitu. Ustadz masih ya ada ngajar, ada. Saya tanya, antum amplop diambil? Lah, mengapa? Itu kan halalan thayyibah, katanya gitu. Kalau kita usaha kan ada remang-remangnya, ini mah halalan thayyibah. Gitu. Coba bagaimana nyari dalilnya itu? Ya. Sehingga ada istilah begini, anak-anak saya itu di paling berkat mulu itu halal bener. Nah kalau dia jadi ustadznya tamak bagaimana halal? Halal tapi tidak thayyib. Gitu. Ya. Lalu dia ngisi kultum di sana, ya karena alim. Nah, kata saya kalau bisa jangan diambil, soalnya kalau nggak diambil nanti kecewa karena udah tradisi. Oke, ambil dan bagi orang. Ya sini. Ya. Lo kena apa be usaha ada lo konglomerat. Tapi ustaz. Nah, yang tajrid ini nggak sempat nyari duit, total ngajar dulu. Nah kalau ustadz penceramah kan nunggu waktu maulid doang, bulan-bulan lain mah enggak. Cuman keuntungan maulid udah cukup untuk sampai maulid. Ya, jika begitu pola hidupnya, ya nggak bisa. Dia irtiqa rohaninya nggak bisa, ya, tidak bisa. Jika ada peluang cari duit, ya. Nah orang menyangka karena saya diundang sono ke mall, wah duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, hadori banyak duitnya dari saya. Ya. Bifadlillah. Hatta iltafata ila syai'in min asara muftadhahan fi da'wah, coba. Sehingga kalau dia menoleh kepada sesain, artinya sedikit saja, itu sudah mubtadi'an fi dakwah, sudah ibtidah, itu sudah merupakan mubtadi' itu ya, muftadih yakni memalukan di dalam pengakuannya. Ini yang tajrid nih. Tajrid itu hampir nggak punya waktu buat nyari duit, ya. Full betul-betul dakwah, ya, tapi full betul-betul, kalau full betul-betul ngajar dari sampai malam itu nyari duit masih, ya. Ini udah gitu duitnya, ya, dipakai untuk menyenangkan syahwatnya. Halal lah duit sendiri, halal. Tapi persoalannya ketamakan kepada harta itu. Maka di dalam Islam itu memberi itu adalah cara untuk, ya, menceraikan sifat tamak itu. Memberi sama siapa? Anak. Memberi sama siapa? Saudara yang diduluin. Nah kalau masih banyak baik baru keluar sama orang. Kalau sampai saudara berhenti udah habis ya nggak bisa keluar. Gitu.
Terus selanjutnya udah nyari lagi. Ya. Ini mana? Inna Allah khalaqa jami'a dzalik. Sesungguhnya Allah menciptakan semua itu, ibtalaan, ujian kepada setiap orang yang ingin mujarrab. Ya, semua Allah ciptakan. Sehingga apabila dia menoleh, maka sora dia ya muftadahan fi dakwah, ibtidah sudah. Ya, akan itu merupakan skandal dalam dakwahnya. Wa gharaqa fi awdiyatil hisban wal khusran, maka dia tenggelam ke dalam lembah ya kerugian. Ya. Artinya kalau dia menoleh tajarrud tapi iltafata ila syai'in minha, ya, maka seorang dengan nikmat, ya. Allahu Akbar. Maka jika sesuatu yang dicapai mudah, itu hati-hati. Nah, di dunia ini bukan tempatnya mudah. Para aulia selalu kemudahan itu keberkahan. Enggak susah-susah, enak aja. Wah, ini berkah. Itu namanya berkat. Suka ngangkat yang ambruk-ambruk. Ya. Ya kan, kalau sedekah kan, ya kalau acara selamatan kan makanan ditaruh di tengah tuh, diambrukin, ambruk, ngambrak. Ntar udah selesai kan diangkat, makanya berkat. Yang ngambrak diangkat. Gitu. Ya. Saya makanya ya ada baik nikmat ini mustadraj. Pas nggak ada aja, waduh. Allah. Sampai mencari kesusahan. Kenapa? Saya ingin yang mudah di akhirat, biar di dunia. Kan bikin orang begitu tadinya mudah, wah ini berkah. Pas nggak ada, salah apa saya? Nggak salah apa-apa. Itu akibat. Ya, itulah istidraj. Ya. Istidraj itu apa? Ya. Orang kalau jatuh nggak sakit, tapi kalau itu sakit. Nah, orang dimudahin hancur. Maka ya, jangan, kalau nyaman jangan bikin nyaman. Itu di dunia. Ya. Kita memang mau nyari nyaman, letih, sampai orang nggak ibadah. Saya capek. Din, karena nggak ngerti agama. Ya, soalnya saya mau nyari duit dari pagi sampai kapan? Sampai subuh? Enggak, sampai sore. Nah, terus habis itu capek. Di akhirat kalau di sininya nggak mau capek, kalau capek di akhirat gimana? Ya. Mahjubun anil khaliq. Berapa banyak orang yang istidraj, pakam mustadrajun bin ni'am. Berapa banyak orang yang mustadraj dengan dapat nikmat. Ini enak, itu mudah, ini gampang, ini dapat, ini
Itu kisah para aulia itu ketika ingin sesuatu dapat, ya Allah, kok mudah ya. Itu, oh ini adalah rezeki anak soleh, kan begitu. Saya pernah melihat orang di dunia nyari rehat. Ya, sekarang kita kerja nanti supaya rehat nanti sebenarnya. Ya. Atau udah kerja habis itu rehat. Punya aras malam yakun yahtasib, selama dia tidak ihtisab, tidak memperhitungkan. Wa badalahum minallahi ma lakum yakunu yahtasibun. Wa badalahum, wa badalahum, dan nampaklah kepadamu minallahi, dari Allah. Apa yang nampak? Azab. Malam yakunu yahtasibun, yang kamu tidak perkirakan. Ini yang nampak adalah azab yang kamu dulu enggak perkirakan. Kamu dulu nikmat, tenang, wah ini berkah, ini adalah rezeki anak soleh. Padahal terhijab dari Allah tentang kerohanian, irfanun nafas. Pagi dan petang begitu saja. Fayabdu lahu min dzil arsi ma lam yakun yahtasib. Maka nampak padanya dari yang di aras. Ya, Allah yang mengendalikan. Ma lam yakun yahtasib, selama dia tidak memperhitungkannya. Wa bada, nampaklah pada mereka daripada Allah itu azab malam yakun, yang dia enggak nyangka. Lah, siksa saya. Ya, pan dulu ya saya berkah, saya tapi tidak mengenal Allah dan lain sebagainya. Wa inna min ma'alil himmah ma qila li Abi Abdillah, salah satu himmah yang luhur itu seperti yang dikatakan kepada Abi Abdillah, lau a'taqallahu ta'ala dunya bi jami'i ma fiha madza taqal biha. Ini ditanya kepada Abi Abdillah, ditanya, kalau Allah ngasih dunia semua isinya, apa yang kau akan lakukan dengan dunia? Faqala law amkanani an ajalaha luqmah wa adha'aha fi famin kafir la fa'allahu la fa'al. Kalau mungkin aku hanya jadikan semua itu satu, kalau bisa nih dunia, kan ditanya, kalau Allah ngasih dunia serta isinya bijami'i ma fiha, engkau mau melakukan apa? Apa yang akan lakukan? Kalau bisa saya jadiin satu kepal, satu lukmah, ya, gua masukin ke mulut orang kafir. Dia ditanya, kalau lo dikasih dunia serta isinya nih, banyak konglomerat, katakan, kalau lu dijadiin konglomerat, apa yang lu lakukan? Kalau bisa saya jadiin sekepal, semua itu saya masukin ke mulut orang kafir, aku akan lakukan. Ya, artinya apa? Berarti dia kalau dikasih dunia nggak mau. Ya. Geblega dikasih rezeki oleh Allah, bekerja untung enggak, ya. Bekerja enggak. Maksudnya bahwa dunia itu tidak masuk ke hati. Qila walima? Qala li anna Allah yabghudul kafir wad dunya jami'an. Ya. Mana? Kenapa? Karena Allah membenci orang kafir dan dunia sekaligus. Fa'af'alu dzalik, maka aku lakukan itu liyaqa'al baghidu ilal baghid. Kenapa aku lakukan itu? Agar baghid, ya, jatuh kepada baghid, sesuatu yang tidak disukai jatuh kepada sesuatu yang tidak disukai. Ya, dunia kepada orang kafir. Kenapa? Jannatul kafir, ad-dunya jannatul kafir.
Mau senang di sini, kita kan enggak. Allahu Akbar. Ya katakanlah contoh sahabat, siapa yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Dan banyak para sahabat pergi pagi pulang sore. Ya, sore baru duduk dengan Nabi. Ya. Dan malam dia ibadah kepada Allah. Ada yang cuma duduk dengan Nabi satu waktu malam saja, karena nggak bisa nyari duit cuma siang doang, nggak dapat apa-apa. Sampai maghrib dia nggak dapat apa, dapat sedikit doang. Para sahabat, para tabiin, ya. Maka dia duduk dengan Nabi itu sedikit malam aja. Ya. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Dia dari pagi sampai sore karena bisnisnya gol terus. Dan banyak orang yang diberikan modal untuk dikembangkan. Jadi dia membangun ekonomi Islam dan sekaligus mensejahterakan orang. Makin sejahtera. Kenapa Sayyidina Abdurrahman dikatakan orang paling kaya? Karena dunia dicari kemudian dikembangkan agar ekonomi Islam itu maju dan memberi kepada orang yang tidak punya modal dan terus berkembang untuk menyaingi pasar Yahudi pada saat itu, agar pasar dipegang oleh orang Islam bukan oleh orang kafir. Makin kaya, tetap apa yang dimakan adalah yang diperlukan. Ini apabila kaya lupa duit perutnya, ya, dan serakah, ya. Apa cirinya serakah? Enggak bisa ngasih sama saudara. Kamu orang ngasih, kenapa? Dipuji sama saudara, makan nggak puji. Itu. Karena ya Al-Qurannya bilang wa'tidal qurba, duluin saudara. Cuman nggak nyohor, rugi mah iya. Sama saudara bahannya udah gua kasih kagak terima kasihnya gitu. Kita tuh ciban terima kasih itu dicari itu. Orang enggak ngucapin kayak ngacok gua ngasih, berterima kasihnya pisan ya. Sedangkan para sahabat diterima kasihin, duh, kebayar dah gua, dikirain baik ngasih untuk elu. Ya. Coba lihat, semua orang tangannya sibuk dengan dunia. Coba pahamnya, coba hatinya. Katakanlah yang kaya Abdurrahman bin Auf. Dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Itu masuk ke 10 besar yang masuk surga tanpa hisab. Masuk ke 10 besar. Ya. Meskipun datangnya belakangan, ya, datangnya belakangan, udah pergi, datang belakangan. Itu karena dunia. Padahal dunianya semua untuk membangun ekonomi Islam. Masuk 10 besar, ya. Allah. Walima qala li anna Allah yabghudul kafir wad dunya jami'an fa af'alu dzalik liyaqa al-baghi ila al-baghi. Karena Allah membenci orang kafir dan dunia sekaligus, maka aku lakukan itu agar yang dibenci jatuh kepada yang dibenci. Ya, summa khuqiya man sadaqa madda'ahu anna sultan Hira ba'atha ila sab'atu awqarin min al-khinta. Baik, kita panjangnya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك أن تحققنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانصر علينا رحمتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا. ربنا تب علينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.